Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kali ini kita akan melihat sebuah video dari The Truth, di mana The Truth ini dianggap sebagai orang Kristen atau oten di dalam dunia apologet. Karena The Truth sangat vokal dalam menentang APPI yang dibangun oleh Cuma. Dan semua kaum-kaum yang pro dengan Cuma menganggap The Truth ini adalah seorang Kristen atau oten. Namun The Truth bertujuan untuk mengembalikan umat Islam pada ajaran yang murni Al-Quran dan Sunnah. Tampak dari semua ini agar kembali ke kaidah masing-masing. Dan salah satu poin yang menarik dalam setiap kritik The Truth adalah pendekatan mereka terhadap figur Yesus Kristus atau Nabi Isa di dalam Islam. The Truth menggarisbawahi bahwa ajaran Islam mengakui Nabi Isa salah satu nabi. Tetapi bagaimana cara Islam yang sebenarnya menyikapi Nabi Isa dan sebagaimana orang Kristen dalam doktrin kekristenannya sebagai Tuhan yang sepantasnya harus menghormati keyakinan satu sama lain tanpa membedakan perspektif dari agama. Dan bagaimana The Truth menjelaskan, mari kita simak video berikut ini, tetapi mari kita buka hati dan pikiran kita agar kita dapat mendapat poin-poin yang penting di dalam video berikut ini. Yeah. Let me do that. Yang solu atau aqimus sholah? Yang mana saja, yang mana saja. Nah, perintah sholat dengan apanya, dengan gerakannya. Perintah sholat dengan gerakannya. Ya, tapi gerakannya kau bilang. Ada nggak di Quran? Berdiri, ruku, sujud, ada nggak gerakannya Nggak di Quran? Nggak ada, perintah gitu nggak ada. Aduh, sakit tunjukkan. orang ini memang nih. Jadi kau taunya rukun sholat itu dari mana? Tunjukkan itu. Kami tahunya itu dari hadis. Kami tahunya. Blow on kau memang kau. Kau yang Turun. Ayat ini aja kau tak mau jelaskan. Saya malas lompat kodok teman-teman. Lompat kodok ke sana ke sini. Bisa saya jawab semua, bisa saya counter, bisa saya jawab dan saya tampal kalian pakai Quran. Mau apapun narasi kalian itu saya tampal pakai Quran. Nggak pakai hadis, nggak pakai kitab tafsir, nggak pakai asbabun nuzul. Aduh, katanya gerakan sholat nggak ada di Quran. Macam-macam. Itu ada banyak kata ruku, kata berdiri, kata sujud. Aduh. Sakit kepala saya lihat kadrun nih penyembah Juma ya. Gak usah lompat-lompat lah ya. Yang ini aja nih. Kita aduh siapa nih ada dancer ini teman. Makasih ya. Ya. Jadi gini teman-teman ya. Kenapa? Jadi ada teman saya namanya Dini. Dini itu penyembah Juma. Dia bingung lihat saya. Kenapa yang dibahas selalu Nabi Isa terus? Islam dia, tapi Islam ini the truth, tapi yang dibahas Nabi Isa terus katanya. Kenapa nggak bahas Nabi Muhammad gitu kan katanya kan? Loh, justru Isa ini kan ada di Quran. Saya membahas siapa aja kan boleh. Mau saya bahas Ibrahim, mau saya bahas yang lain-lain, Nuh, Musa, boleh kan? Yang penting ada di Quran kita. Masalahnya tuh gini, kalian buat organisasi
APII, Apologet Islam Indonesia, yang diksi apologet itu nggak ada di Quran kita. Apa itu apologet itu? Apologet Islam Indonesia lagi kalian katakan. Nggak kenal Quran itu apologet. Ternyata mereka mempelajari kristologi, ilmu tentang Kristus. Kristus ini kan kalau di Quran kita Al-Masih. Ya kan? Mereka sok paling paham tentang sosok Yesus Kristus, tentang Isa Al-Masih. Saya sebagai komal tandingan untuk apakah benar mereka ngerti sosok Al-Masih ini. Ternyata blow on. Itu maksud saya. Ternyata mereka blow on semua, nggak ngerti apa-apa. Menurut Quran, Al-Masih lah yang digantung di kayu salib. Al-Masih punya keilahian. Allah pencipta, Al-Masih pencipta. Allah menansa hukum, Al-Masih menansa hukum. Allah hakim yang adil, alaihissallahu biahkamil hakimin, wa yu'allimuhul kitab wal hikmah, wa taurat wal injil. Isa juga. Ya, Isa ini bukan sang sumber, saya tahu. Oten yang Tritunggal pun ngerti. Saya kan lihat komal mereka, komal Oten, saya lihat mereka berantem sama Oneness. Ya, Oneness ini dikatakan Oten bidat. Oneness inilah yang dikritisi Quran. Tapi kalian seolah-olah menuduh semua Oten ini Oneness. Ya, di Quran kita jelas kalimatullah jadi Al-Masih, jadi orang loh. Kalimatullah itu di Quran dijelaskan tuh. Kalau tinta menulis, ya, lautan ini nggak cukup kata Allah. Ilmunya Allah itu. Kalimatullah jadi Al-Masih. Begitu ibarat di kita itu kalimatullah ini, ya, firman Allah ini jadi Quran. Ngerti nggak? Paham nggak? Makanya Nabi Isa nggak pas dibandingkan sama Nabi Muhammad. Nggak cocok, nggak apple to apple. Ya, harusnya dibandingkan dengan Quran. Qala Isa, qala Yasu, qala Allah. Karena kita udah baca tadi. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab. Ya kan? Fi'il madi itu telah diberikan kepadaku Alkitab, wa ja'alani nabiyya, dan telah aku dijadikan nabi. Padahal dia masih bayi umur 1 hari. Berarti kalau dia telah diberi risalah, telah dijadikan nabi, dia jadi nabi dan diberi risalahnya saat kapan? Saat dalam kandungan. Saat roh Allah itu min ruhina dibenamkan ke rahim Maryam, Sayyidah Maryam ibunya. Dia sudah jadi nabi dan rasul. Ya, jadi saat dia berkata, itulah Allah yang sedang berkata. Begitu. Paham? Maryam ayat 30. Jadi dia jadi nabi dan rasulnya bukan di umur 40. Dan pewahyuan dia nggak pakai Jibril. Langsung tuh kalimatullah itu masuk ke dalam rahimnya. Waduh, ada balapan nih teman-teman. Makanya saya katakan ini ayat apa relevansinya terhadap sosok Al-Masih. Jangan-jangan ini ayat petunjuk nih. Petunjuk. Kalau dia ini sang Al-Masih. Ya. Dia berbicara. Wa yukallimun nas. Dan dia akan berbicara kepada manusia saat masih dalam buayan. Tadi saya udah bacakan ayatnya. Dan ketika sudah dewasa, ada yang aneh di ayat ini. Ada yang aneh di ayat ini bukan berarti Quran ini salah. Itu maksud saya.
ada sesuatu petunjuk yang ingin disampaikan Allah yang kita harus ngerti tentang subjek Al-Masih ini. Jadi saya itu merangsang gitu loh maksud saya. Dengan cara apa? Kadang saya sarkas. Supaya saya itu menjedoti kepala kalian yang kadrun-kadrun ini loh. Ya, sadar. Quran membenarkan kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya itu benar, sadar drone, kan begitu. Ya, mentang-mentang saya bisa menunjukkan yang digantung di kayu salib adalah Nabi Isa sesuai dengan keyakinan oten. Kalian tuduh saya oten. Untuk bahas penyaliban aja minimal 4 ayat Quran saya. Lengkap 9 ayat. Apa yang terjadi pada dia? Pada Isa Al-Masih. Gitu. Teman-teman, kok saya dituduh oten? Ya, yang dia berbicara kepada manusia sewaktu buayan, sewaktu bayi, udah saya buktikan ayatnya. Sesuatu yang ajaib. Ya, yang aneh gitu loh teman-teman. Ya, tapi kenapa Allah menampilkan ayat dia bisa berbicara kepada manusia ketika dalam buayan dan direkam di Quran? Qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Supaya kita paham bahwa dia telah diberi risalah sebagai kalimatullah. Ya, min ruhina, dari rohku. Dia itu ruhullah. Saat itu juga dia jadi nabi dan rasul. Pertama sekali ditiupkan roh Allah itu, dia sudah jadi nabi dan rasul. Begitu pewahyuannya, bukan pakai Jibril naik turun. Ya, saya udah jelaskan. Pewahyuan Musa berbeda, Isa berbeda, Muhammad berbeda. Ya, saya udah jelaskan. Kalau Musa dengan berbicara langsung, ya, tapi tidak bisa wujud Allah itu seperti apa, tidak bisa ya dilihat Musa. Isa dengan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kalimatullah itu jadi orang, jadi manusia, namanya Al-Masih di Quran. Min ruhina, kata Allah, dari roh kami. Begitu. Makanya waktu bayi dia bisa ngomong. Apa yang menyebabkan dia ngomong? Oke, pertanyaan saya berikutnya, apa yang menyebabkan dia bisa berbicara kepada manusia dalam waktu masih bayi? Silakan. Setelah itu, kenapa ayat ini ketika sudah dia dewasa, Allah menyampaikan dia dapat berbicara kepada manusia? Bukannya seorang yang sudah dewasa dapat berbicara? Kalau masih bayi, oke, it's okay. Itu hal yang luar biasa. Tapi kenapa di sini? Ketika sudah dewasa, Allah mengatakan dia berbicara dengan manusia. Waktu masih kecil, bayi, dan ketika dewasa. Kenapa ketika dewasanya disampaikan Allah? Silakan. 2 pertanyaan saya. Apa yang membuat dia dapat berbicara kepada manusia ketika masih bayi? Pertama. Yang kedua, kenapa di ayat ini dikatakan dia berbicara kepada manusia dalam ketika dewasa? Kalau dalam buayan, oke, it's okay. Itu hal luar biasa. Ya, amazing. Tapi dan ketika sudah dewasa, silakan. Naik, jangan omon-omon, naik. Silakan. Gak ada saya menyala-nyalakan Quran tuh, gak ada. Kapan saya salahkan Quran? Ya, silakan, utarakan. Awalnya ceritanya cemana nih? Tuh, bergabung. Berliur-liur saya bicara dari tadi. Berbuka. Oke. Tawa, orang baru masuk kok. Oke, gini, utarakan. Wa yukallimun nas fil mahdi. Dan dia berbicara, Isa maksudnya, kepada manusia dalam buayan ketika masih bayi. Setuju nggak kamu? Tunggu dulu. Itu nomor 46 ya? Ya. 46. Enggak, itu tanya dulu yang tadi, nanti aku balas bacain dulu bentar. Silakan dibaca, dipahami.
Silakan. Enggak, yang tadi ini kan dia nanya ke orang dulu tadi, yang orang tadi jawab dulu, aku di belakangan. Apa maksud kamu? Aku kan baru masuk ini, aku habis tadi siangnya kan nanya ke orang lain, ya kan? Orang lain itu dulu lah balas, nanti baru aku belakangnya. Orang lain apa, Bang? Apa cobaan aku di sini ya? Gak, cuma kamu di atas. Oh iya ya. Silakan. Tunggu gak sabar. Ya silakan. Kalau mau mengkaji lagi nggak apa-apa, saya kasih waktu. Ya, pertanyaan saya, apa yang membuat dia berbicara kepada manusia ketika masih bayi? Dan kenapa di ayat ini Allah mengatakan dia berbicara kepada manusia ketika sudah dewasa? Waktu dalam buayat, oke, amazing, luar biasa, oke. Dan itu ada rekamannya di Quran. Qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Itulah perkataan dia di waktu masih bayi. Untuk membuktikan bahwa apa? Risalahnya itu sudah diterimanya, bahkan dia sebelum brodol. Masih di dalam perut. Kan begitu. Dia udah jadi nabi tuh saat di dalam perut. Dia sudah menerima risalah tuh saat di dalam perut. Ya jadi Injil itu apa? Injil itu ya Isa itu sendiri. Oke, kita nggak bahas itu. Ya, yang saya pertanyakan ada dua. Apa yang membuat dia dapat berbicara kepada manusia ketika masih bayi? Dan kenapa Allah mengatakan di ayat ini dia berbicara dengan manusia ketika masih bayi? Itu sudah kita buktikan amazing. Dan ketika sudah dewasa, bukannya orang dewasa bisa ngomong. Silakan. Dua aja. Enggak, tadi bilangnya bukannya orang dewasa bisa ngomong. Terus masalahnya apa? Bang, yang pertama dulu, kalau nggak dijawab nggak apa-apa. Apa yang membuat Isa bisa bicara kepada manusia pada saat masih bayi? Apa yang membuat Isa itu ya? Oh itu pada pertama ya? Ya, itu yang pertama. Sudah? Ini abang minta jawaban orang awam kan? Gini bang, apa bun jawabannya? Saya karena kan gini bang, karena gini bang, kalau abang, gini bang, ini ya, kami ini bukan tenaga ahli bang. Itu ya, pertama poinnya. Ya udah panggil panggil Jumalah yang ngerti Al-Masih ini siapa? Bentar bang, gini bang. Abang kan buat acara kayak gini. Ya kan, penonton ini kan kebanyakan belum tentu ahli bang, bukan guru agama gitu kan. Jadi ini saya ya ngejawabnya sebagai saya orang awam. Ya gitu nggak kan? Apa-apa bang, nggak masalah. Cuman gini bang, nanti gini bang, nanti kalau ada yang jawab gini, oh berarti menurut abang gini. Terus nanti ada abang lagi tanya ke orang, oh menurut si B gini. Nanti ada si C jawab lagi, oh menurut si C gini. Jangan abang bilang mana yang benar. Sebenarnya kalau jangan abang bilang mana yang benar bang. Bang. Mana yang paling benar? Karena gini bang. Gini loh bang. Sebentar bang. Utarakan. Kalau abang jawabannya menurut ayat ini host, inilah yang membuat Isa dapat berbicara kepada manusia ketika masih bayi. Ketampol saya bang, saya terima. Tapi sebentar bang Rudi. Bentar, tapi kalau narasi yang dibangun oleh pengikut Juma selama ini kosong semua bang. Bang kosong gimana bang? Modal congor semua bang. Enggak, sama kayak Juma-Jumanya. Kalau abang aku tanya misalnya, mana
lebih penting? Bang, itu dulu bang. Enggak, Abang bisa jawab tidak? Satu aja bang. Mana lebih penting, Yesus atau Bapa? Kita tidak membahas Allah dan Nabi Isa. Abang jangan bahas itu. Bilang, ini salah. Abang ditanya pun tidak bisa jawab. Yang mana lebih penting? Maksudnya apa yang nggak esensi pertanyaanmu mana lebih penting? Esensi pertanyaanmu itu nggak penting gitu loh. Itu bang, kalau memang itu mana lebih penting? Nah gitu. Lari-lari dari tadi kayak kamu kayak sama aja pengikut Juma. Ya udah bisa jawab tidak sebelum ke Pak Rudi? Bisa jawab tidak? Mute dulu kalau nggak bisa. Yang lain atau dicari. Iya dong. Pak Rudi. Silakan, ya, selamat pagi, selamat menuju siang, assalamualaikum, salam sejahtera. Ya, udah tahu pertanyaan saya 2. Ya, saya mau menjawab yang waktu di Buayan Bisa Bicara. Karena sewaktu Bunda Maryam itu mengandung, yang ruh itu kan mengikuti terus. Itu di pokoknya bukan pokoknya ya, saya baca dari Maryam ayat 17 sampai 30 bahwa nanti Maryam itu nggak usah bicara, biarkan anak bayi ini yang menerangkan siapa dirinya dan kenapanya. Kan Bunda Maryam malu tuh ke kaumnya. Itu dilandaskan itu. Jadi sejak dalam kandungan itu udah ya seperti kata The Truth itu ya, miruhana itu masuk ke Nabi Isa itu. Jadi kalau menurut saya itu ya Allah sendiri yang bicara, bukan Nabi Isanya itu waktu bayi itu. Begitu bang, dari menurut keterangan dari Maryam 23 itu saya bisa jawabnya. Gitu bang Truth. Loh di jeda. Ya kita ini aja ya sebelum bang Truth naik lagi, bisa live lagi. Truth ini sangat vokal dalam menentang Juma dan timnya APP. Karena dia berpandangan berbeda terhadap apa yang diajarkan Juma. Karena memang di dalam setiap pengajarannya, Truth menganggap Juma telah memberikan pengajaran yang di luar kaidah Islam. Tetapi apapun itu, kita sebagai pendengar apologet, kita mengambil poin penting untuk menambah atau menguatkan iman kita. Karena dari video berikut ini, kita dapat mengambil sikap sebagaimana saudara kita Mat Sebram menganggap Yesus Kristus dan sebagai Nabi Isa. Biarkanlah itu menjadi bagian dia. Namun kita tetap harus memahami bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan kita yang sejati. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati.